Saya tuh punya kebiasaan. Bisaan apa? Saya bisa menaklukkan cowok dalam 8 hari. Hari pertama, saya sekep. Lu mau naklukin cowok buat jadi pacar atau buat jadi apa sih? Malah disiksa gitu. Ya enggak, tapi beneran ini ada yang bisa menaklukkan cowok dalam 8 hari. Tada! Sudah kumpul semua akhirnya. Ini dari tadi Pak Sakar ini dua-dua nih nyari-nyarian nih. Bolak-balik, betul. Ya, lu gimana? Orang janjinya jam berapa udah jam berapa? Kan? Udah, nggak usah ribut, Ini Pak Albert nih, Pak Albert. Kebetulan saya ini, ya saya Betul. tokoh di sini Pak. Betul, ya cukup disegani lah gitu. Iya. Dan saya sebetulnya tertarik sekali dengan film ini. Saya pernah nonton, ini filmnya bagus banget. Dia belum tayang. Ya salah, kita... Bapak ngejilatnya kelebihan. Belum tayang. Udah rencana mau tayang. Iya. Tanggal 22 September. 22 September. Jadi ini cerita tentang apa sih sebenarnya? Ini dari judulnya saya unik banget. 8 hari menaklukkan cowok. Loh biasanya bukannya cewek yang ditaklukkan, malah cowok. Cowok yang ditaklukkan. Jadi kalau bicara soal konsep cerita ini lebih kepada persahabatan yang rusak akibat rebutan cowok. Oh, sering terjadi. Jadi di sekolah itu misalnya ada yang namanya bunga kampus, cewek yang paling pede, yang paling cantik. Direbutin. Ya, enggak, maksudnya itu bunga kampus kalau di- cewek itu selalu pasti dapetin cowok. Cowoknya. Oh, dengan mudahnya. Dengan mudahnya itu diperankan sama Vita. Vita. Nah, kemudian ada lagi yang cupunya Angel. yang simple, sederhana. Pantesan carinya yang simple jadi soalnya dia angel simple. Iya benar-benar. Bisa jadi. Nah, disitulah mereka, karena yang satu cantik, pede, yang satu sederhana, disitulah mereka bertaruhan. Jadi si bunga kampus ini yang udah pasti gampang sekali menaklukkan laki-laki bertaruh dengan yang Belum pernah pacaran. Belum pernah pacaran. Jadi ya, yang ibaratnya dia udah pasti menang lah kalau si Vita itu udah yakin dia pasti menang. Ini cerita 4 sahabat sih. Mereka berempat bersahabat. Marcel, ya, Angel, Vita sama si Lala ya. Lala, betul. Mereka berempat sahabat. Nah, tiba-tiba di sekolah itu ada satu cowok ganteng yang masuk. Disitulah mereka taruhan. Oke. Yang mendapatkan... Berarti lebih ke remaja ya berarti ya? Ya, remaja. Oh, Remaja. nanti. Menjadi tanda Yang tanya mendapatkan siapa yang ini. mendapatkan. Kalau saya yang sakit hati. Dia Ini unik ceritanya Udah mulai ini. dibocorin aja jadi penisirin ya. Iya, Pokoknya baper deh nonton ini. Oh iya, lucu. Betul. Jadi lebih ke komedi ada Ada komedi ada, drama. drama, ada drama persahabatan. Ya, jadi lumayan ini kok. persahabatan, percintaan, komedi ya. Komedinya Nanti juga bocorannya ada. kita kasih lihat dulu deh. Mungkin ada spoilernya. Spoiler sih ada, tapi ada trailer. Oh iya, Coba trailer kita maksudnya. lihat. Iya. Guys, gue baru aja lihat siswa baru. Ganteng banget. Seumur hidup gue ya, gue belum pernah lihat cowok secakep itu. Iya deh, cakep. Kenapa sih seharian ini semua orang ngomongin dia cakep sampai overdosis gue dengernya. Cowok yang lo bilang overdosis dan enak karena semua orang ngomongin dia ganteng. Itu gak mungkin tuh ditaksir kayak lo begini. Pede banget sih lo, Zah. Dalam 8 hari menuju Valentine, salah satu di antara kita harus berhasil ditembak sama kita. Hai, ayam sama telur duluan mana? Firly, Lala, tolong ya kasih tahu ke Reta, suruh dia dandan yang cantik. Hai, Reta, lo bakal saingan sama Firja dengan penampilan lo yang kayak gini? Lu kayak andal-andal kan? Zah. Reta, please. Jangan dengerin apa yang Firza bilang. Dia tuh cuma mau bikin lo kalah. Lu juga mau bilang kalau gue jelek. Buat gue lo lebih cantik seperti biasanya. Seandainya kita nggak sahabatan, mungkin nggak ya kalau itu naksir sama gue?
Oh cantik banget. Heta, lo harusnya sadar diri dong. Kalau Gilang udah milih gue. Kok jadi lo yang ngebakaran bulu ketek? Santai aja, semua juga usaha kan? Gilang, Kenapa Zek? sejak pertama kali gue ngeliat lo, gue langsung jatuh cinta sama lo. Lo juga suka kan sama gue? Kenapa ya, Dir? Gue terima taruhan itu. Padahal gue udah tahu endingnya akan seperti apa. 8 hari untuk menaklukkan Keren nih laki-laki. saya. Yang pertanyaan saya tuh, loh Bapak di mana? Tadi kan nggak ada. Saya di belakang Bapak dia. biarin. Mas Akhir itu justru yang punya hajatnya. Jadi makhluk halus. Tidak. Tapi keren banget ini. Pak Sangker memang kalau udah bikin film itu aduh. Pasti ya, ini masih butuh pemain nggak Pak? Kebetulan. Udah mau tayang, iya, udah Pak. mau tayang. Next lah. Ponaan saya si Akhir itu. Next title. Next title ya. title, ya. Kira-kira saya cocoknya jadi apa mungkin ya? Kamu jadi cheerleader aja. Cheerleader. Kemarin saya sering ditawarin jadi hujan, jadi pohon. Iya. Ini romantis ada ya, semuanya ada di situ. Tapi memang persahabatan juga. Oh. Itu waktu tadi Marcel adegan di stadion duduk itu susah nggak aktingnya? duduk diam Duduk. Itu saya ngapalin dialognya aja panjang banget. panjang banget ya. Itu kan pas lagi wasir, jadi susah. Duduknya susah ya. Duduknya repot susah ya. jadinya. Tapi tenang, kan ada jus sawi sama jus tape. Iya, Itu mukanya aktibat habis minum jus. Telat baru tahu tadi. Oke. Kalau Jadi ngomongin soal hal yang romantis, ini juga ada yang hal romantis tadi sebenarnya udah disebutin sama Bang Andre. Ada seorang perempuan dilamar dan saat itu juga dinikahi di atas pesawat oleh pasangannya. Wih, waduh, itu nggak kena angin nih di atas ini pesawat bisa ya? dibikin inspirasi buat jadi film nih. Betul. Bisa. Ini banyak cara untuk melamar kekasih, mulai dari yang romantis sampai dengan yang serba kejutan. Yang dilakukan oleh pria Austria ini. Setelah hubungan jarak jauh bersama kekasihnya, dia tuh udah SLJJ ya. Dia langsung jarak jauh ya. selama 5 tahun. Dia pun memutuskan untuk melamar dan menikahi kekasihnya tepat di atas pesawat. Jadi bukan cuma dilamar aja. Dia pun melangsungkan pernikahan mereka di atas pesawat terbang tersebut. Waduh. Ini pasti lakinya kaya banget ini ya. Dia nyewa pesawat. Ini kejutan ini berhasil dilakukan berkat kerjasama awak pesawat dan beberapa keluarga dari Mungkin dirinya. saat itu gedungnya penuh. Gedung penuh, tapi oke loh ya. Sekarang kan udah beda, orang tuh nggak harus di gedung pernikahan itu, udah mulai cari-cari tempat lain. Ada kesulitan. Jadi itu bukan 8 hari lagi, mungkin 8 8 hari. menit doang ditembak. Iya ditembak langsung jadi. Di atas pesawat. Paling kesulitan pas apa sih Adegan ketika apa sih paling? lagi syuting? Apa? Ini Kesulitan, fun ada banget kayaknya kesulitan nggak sih syutingnya ya. ketika lagi syuting atau Kesulitan ya semua adegan pasti ada kesulitannya ya. Cuma karena sebelum kita mau mulai proses syuting kita juga ada reading. ada proses reading ya. Dan saya juga sama Angel bukan cuma di judul ini doang pernah bareng. Jadi kita udah kenal, chemistry kita Chemistry udah sudah dapet. dapat. Cuma jodoh aja belum dapet. Sekalian curhat gitu. ya. Jadi di pesawat hat Jadi ya. pesawat. Sekalian berarti ya. Iya, nembak kayak tadi. Nembak kayak Kita tadi. juga ya. chemistry udah dapet ya, sering banget syuting Iya, bareng. iya, betul. Kalau ada film ya kayak majikan sama Iya, kita siap loh. Gampang lah pokoknya soal itu. Apa sih kamu nih? ya kita kan lagi coba apa namanya juga usaha. Pak Raden atau Albert? Albert. Raden Albert. Iya, pengusaha burung. Pengusaha Saya kebetulan. Dia emang Burungnya di mana? Kok nggak ada berkicau ya? Nggak ada yang bunyi. Saya simpen di Ya, berharga semuanya Burungnya yang- kolektor semua, Pak. Oh, dibekap burung. Ngomongin soal relationship, ini ada ibu dan anaknya yang seorang pemuda menarikan gerakan Gangnam Style. Oke, sebenarnya udah so last year ya Gangnam Iya, iya, Style ya, tapi ini Masih happen ya? ikatan yang kuat antara ibu dan anak itu bisa dilihat meski sang anak sudah berusia beranjak dewasa. Akan tetapi sang anak laki-laki ini tidak pernah bisa sepenuhnya lepas dari sang ibu. Seperti seorang anak laki-laki dan ibunya ini, mereka menunjukkan kekompakan mereka lewat rutinitas mereka menari setiap harinya. Oh, bahkan video tari mereka tuh telah ditonton lebih dari 2 juta penonton di akun YouTube mereka. Kegiatannya unik ya. Asik. Itu emaknya uji lempeng. Emaknya gerakannya tuh susah banget tuh lihat. Oh, jadi serimpet.
Lebih ke relationship lah. Betul. Tapi ada gerakan-gerakan tersendiri nggak untuk promo film? Kita akan hari. keliling, ya kita akan keliling ke 10 kota nanti. Minggu depan kita akan ada di Makassar, nanti selanjutnya Surabaya, Medan, Jogja, keliling terus sih. Keliling kota-kota Indonesia. Viewers itu, kita Oh ya, juga punya iya. ini apa? Kuis. Kuis. Oh, punya kuis. Ada kuis 3, kita bikin kuis 3 macam. Pertama Selfie. kuis mengenai selfie. Jadi nanti yang nonton di bioskop mereka harus selfie. Selfie di bioskop. Tadi nontonnya film apa? Selfie di bioskop. Sama ya? tiketnya. Tiketnya. Iya dong, sama tiketnya. Tiketnya. Satu. Kedua tips ya. Tips, kalau ini kan tips 8 hari menaklukkan cowok adalah beberapa tips-tipsnya versi aku, versinya si Vita atau siapa, ini versinya anak-anak nih sekarang. Jadi maksudnya publik pun boleh Kasih memberikan tips. tips-tips mereka ala mereka. Itu versi caranya posting kemana tuh? mereka. Ad-nya? 8 hari menaklukkan cowok. Oh, 8 hari Instagram. menaklukkan cowok di Instagram. Ya, 8 hari menaklukkan cowok. Ada hadiah menarik ya? Menarik. Sama satu lagi tadi ya. Itu banyak-banyakan viewers di Instagram. Viewersnya di Jadi kita Instagram. akan kasih potongan video 1 menit. Mereka upload ke account mereka. Yang terbanyak viewersnya, mereka yang Dapat hadiah 3 hari 3 malam nginep di studio ini. Jangan dong. bersama Pak Albert. Minum jus. Nonton. Oke, ini ada yang unik juga nih. Presiden Obama menanggapi surat dari anak 8 tahun mengenai perpolitikan di Amerika Serikat. Wih, apa yang ada di pikiran anak-anak biasanya merupakan hati nurani mereka yang berbicara. Itu pula yang dilakukan oleh seorang anak perempuan yang berusia 8 tahun. Dia mengkritisi mengenai perpolitikan di Amerika Serikat. Namanya Lily, dia menuliskan surat untuk Presiden Obama dan mengunduhnya di Facebook Gedung Putih. Tapi ternyata ditanggapi langsung oleh Presiden Barack Obama. Melihat postingan tersebut, dia pun langsung menanggapi pertanyaan dari Lily. Ia pun menjelaskan kepada Lily dengan cara penyampaian yang simple tapi pasten ya. Dia senang melihat ada generasi bangsa yang sudah mulai kritis terhadap perpolitikan negaranya. Tapi memang anak kecil, kritisnya luar biasa ya. Bocah-bocah zaman sekarang tuh karena kemajuan teknologi juga. Itu benar-benar ditanggapi. Wih, ini ngomongin soal anak kecil juga, nih ada anak balita yang memotong rumput dengan sukarela untuk gerakan sosial. Jadi emang berniat untuk membantu sesama, tidak terlihat dari, nggak harus dilihat dari usia. Usia ya. Ini buktinya ada anak kecil yang sukarela memotong rumput untuk gerakan sosial. Andre Michael Jones, jadi anak laki berusia baru 7 tahun, itu membantu gerakan sosial Yayasan Raising Men Love Care dengan cara memotong rumput. Itu aja mau memotong rumput masih gedean potongan rumputnya ya daripada dia ya. Tapi luar biasa gerakannya. Thank you Andre. Pokoknya memang dia juga mengirimkan surat kepada pemilik yayasan bahwa dirinya ingin ikut gerakan sosial dan akan bekerja dengan keras. Jadi pemilik yayasan pun menerimanya karena ia ingin menunjukkan kepada anak-anak seusia Andre dengan membantu sesama bisa meningkatkan kepercayaan diri, membentuk karakter dan memiliki moral yang sangat baik. Wih. Sekarang kita tanya lagi soal film 8 Hari Menaklukkan Cowok. Kenapa kita harus nonton itu? Kenapa? Pertama sih temanya tema remaja. Di situ kita akan bisa tahu value dari friendship itu apa. Kadangkala cinta itu harus dikalahkan karena persahabatan. Kadangkala cinta harus dikalahkan oleh persahabatan. Kita akan lihat di situ tuh ya konflik-konfliknya ya. Konflik-konflik. Kalau Angel, kenapa kita harus nonton? Karena di sini ada satu cerita yang nggak biasa gitu. Maksudnya di ininya mungkin orang mikirnya gimana gitu, tiba-tiba ada twistnya yang pokoknya yang bikin orang pasti nggak nyangka. Rahmat, menurut Bukan kamu? Marcel. Menurut saya tapenya tadi Ada kasih susu dikit iya, kan? kasih sedikit ya biar enak gitu. Jamu banget. Bagus ya. Nah, jadi soal film ini saya setuju sama Pak Syangkar, film ini lebih mengangkat tema persahabatan. Sebenarnya ini kenapa dia sebenarnya bisa juga diangkat ke di atas anak sekolah, tapi biar yang lebih tua aja sadar sahabat itu susah dicari. Teman itu lebih susah dicari ketimbang pacar atau musuh. Karena kalau Angel ke depan atau siapa Pak Syangkar atau tante atau om ke depan nyamperin orang, mau jadi temen gua nggak? Pasti enggak. Umurnya dia lebih tua dari gue. Iya dong. Minta maaf ya. Jadi lebih mendahulukan teman daripada
Pacar. Dan kamu, lain kali jangan panggil saya tante, Eyang. Oke. Tua dong. Iya, Pak. Dan ada satu hal, di sini ada surprise ending yang mengejutkan penonton. Kasih tahu dong. Namanya juga surprise. Iya, kasih tahu. surprise nanti. Oke, nonton 8 hari menaklukkan cowok, tanggal berapa? Tanggal 2 September. 22 September di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Dan ada cameo juga banyak, ada yang Makaro, ada Feby Febiola, ada Banyak cameo ya. Riza Syahab. Iya. Riza Bisa Shihab. Shihab. Banyak punya cameo-cameo. Langsung semuanya berbondong-bondong untuk nonton Ini ya. mohon maaf Pak Sangger, ada titipan dari ponaan saya Andre. Gitu. Minta tolong kalau ada film lagi diajak gitu. Oh siap. Andre Stinky. Iya, tapi udah tahu Lani sekarang. Stingkinya udah. Oke, oh iya. Mana ya stinkinya ya? Iya. Sahabat saya. Iya. Saya juga diajak lagi, Pak. Penggemar mobil tua juga sama. Iya. Saya juga diajak lagi ke Pak, udah lama banget saya. Sukses buat filmnya, 8 hari menaklukkan cowoknya ya. Oke, kalau begitu kita juga pamit mundur nih. Udah 1,5 jam kita menemani Anda semua. Saya Albert mewakili ponaan saya Andre. Saya Hesti Prodinata. Saksikan pagi-pagi Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi hanya di net ya. Pagi-pagi semangat!